Waalaikumsalam, Mas Wira. Woi, Ya, Pak. ini apa? Mau tanya lagi nih loh Mas tentang Oh iya, Pak. Oh iya, tentang gulma ini Mas. Oh, gulma ya. Jadi kan gulma yang sudah kita bahas itu secara kompetitif kan pasti akan persaingan nutrisi ya kan Mas. Iya. Iya. Makanya harus dikendalikan. Tetapi kan di sisi yang lain loh Mas, ya meskipun Ya. seberapa itu sering kadang ada manfaatnya juga loh Mas. Oh iya, Pak. Nah itu ada manfaatnya yang pernah kami dengar itu satu, gulma itu jelas itu kan Mas menghalangi erosi kan Mas. Satu ya, kalau di daerah terasan. Ya apa run off, air menghambat pupuknya, Ya. saudara tidak tercuci gitu kan. Terus apalagi ya ini Mas yang sering saya ke kebun itu menjaga kelembapan Mas di musim kemarau. Ya. Nah kalau dibabat habis nanti cepat apa loh kekeringan loh Mas. Kalau yang itu kan jadi justru ada yang nanam loh neprolepis apa itu Mas. Iya, biasanya ditanam. Nah itu gulma ini dikendalikan ini malah ditanam ya kan Mas. Iya, Di sisi Pak. yang lain itu manfaatnya dua menjaga kelembapan atau apa. Terus ya kalau di bidang kita jelas loh Mas. Kadang yang kita babat habis itu sering muncul ulat api, ulat kantong, ulat bulu. Iya. Nah, Sering, Pak. sering itu. Jadi ini yang bingung ya kan bingung Mas. Nah, Oh ya. nah itu seberapa sih kondisi gulma yang harus dikendalikan kan gitu. Ya. Kalau semak kali Mas, nah itu juga nggak betul itu tadi persaingan gulma manennya pun payah, perawatan payah pasti juga. Nah itu lah apa kerugiannya ini kelebihannya ini. Jadi untuk mengatasi itu gimana Mas? Oh ya. Jadi kalau dalam hal pengendalian gulma di kebun kelapa sawit khususnya, Pak. Iya. Itu kita biasanya mengacunya ke ini sih, lebih kenalnya itu kalau di istilah kita itu weed performing index, Pak. Wah itu bahasa Inggris itu weed. Oh ya, indeks kerapatan gulma lah kira-kira gitu, Pak, bahasa awamnya. Iya. Weed performing index. Wah, indeks apa performer gulmanya seberapa ya kan Mas? Iya. Iya, itu bahasa kita biar agak keren ini. Oh iya, biar weed performance atau performing Mas? Ya performance boleh, Pak, performing pun boleh, Pak. Walah, dua indeks. Yang penting itu sebetulnya bahasa Indonesianya itu ya istilahnya itu indeks kerapatan gulma lah gitu. Oh, indeks kerapatan gulma, ya. Wah. Itu biasanya kita bagi, Pak, dari W0 sampai W5 itu. Oh, kategorinya. Oh ya, W0, W1, W1, W2. Ya, Mas, W0 itu maksudnya nggak dikendalikan gitu? Kalau bukan, Pak, kalau W0 itu justru malah clean weeding. Oh, itu. Gitu. Jadi gulmanya tidak ada. Gulmanya tidak ada, W0. Nah, ini supaya ingat, Mas. Weednya 0 gitu. Iya, weednya 0, betul. Iya, itu Iya. tidak. Nah, itu biasanya kalau kondisi W0 itu diterapkannya pada saat kita land clearing, Pak. Oh, Jadi iya. land clearing itu harus bersih dari gulma gitu Oh, istilahnya, iya, Pak. betul, nggak boleh ada. Kalau dulu istilahnya ada P0, P1, PA itu. Ya. Gitu. Itu kurang lebih sama, Pak. Kalau P0 kan dia sampai P5 juga itu kategorinya. Iya. P0 itu artinya penyiangan gitu, Pak. Oh, akhirnya bahasa Inggrisnya with. Itu Mas kita bahas satu persatu. Artinya boleh, Pak, boleh. Iya. Kalau W0 ini sangat hindari kecuali kalau udah perawatan loh Mas. Ya karena tadi itu pasti erosi tercuci pupuknya terus itu tadi ya. Secara ekologi kan pasti nggak bagus kan Mas. Iya. Ya itulah. Terus Mas itu pokoknya ini tidak kita kehendaki, janganlah. Iya. Terus berikutnya Jadi, Mas B1. Setiap kategori WPI tadi itu Pak sebetulnya untuk masing-masing fase perkembangan si kelapa sawit. Nah, kayak misalnya W0 tadi itu diterapkannya hanya pada saat land clearing itu saja. Oh gitu. ya, Pak. Tapi kalau diterapkan pada TM itu sangat tidak tepat gitu. Oh iya betul Mas. Karena sebaiknya kan di gawangan mati tetap ada gulma-gulmanya. Iya betul Mas.
Kemudian nanti setelah W0 ada W1. Kalau W1 itu artinya gulmanya tidak ada, tetapi gawangan mati itu ditumbuhi 100% oleh kacangan gitu Pak istilahnya. Oh, iya. Nah, makanya ini W1 itu kategorinya dia di TBM. Jadi kalau di TBM itu harus W1 performance index-nya gitu. Oh, iya. 100% gulma 100% kacangan tadi Pak. Kacangan W1. Iya. Ya, dah. Paham. Dan tidak boleh ada lalang sama mikania itu nggak boleh Pak. Mikania. Termasuk kayu-kayuan itu nggak boleh ada. Iya, itu W1. Ya, berarti kan kita tahu performan kebun itu indeksnya, oh dia masuk di mana yang itu gitu kan. Iya. Ya, kalau W2 Mas? W2 itu kira-kira penutupan gulma lunak itu antara 15 sampai maksimal itu boleh di 50%. 50%, ya. Catatannya dia gulma lunak. Gulma lunak catatannya. Ya. Iya, tapi kalau dia alang-alang itu tidak boleh. Kemudian Clidemia hirta nggak boleh kan Mas? Tidak boleh Pak, karena yang gulma-gulma berkayu juga tidak boleh. Terus yang dia menghasilkan senyawa seperti alelopati itu pun tidak boleh, kayak mikania juga tidak boleh. Itu Pak. Yang boleh hanya gulma lunak saja itu. Nah itu biasanya kita terapkannya di TM muda. TM gitu, muda, konsepnya itu ya Mas ya. Konsepnya itu. Sekarang sampai. Dan dia piringan sama pasar panennya tetap harus bebas dari gulma. Oh iya pasti Mas, nanti mupuk ya percuma ya kan Mas. Iya. Kan gitu. Kemudian W4. W3. W1. Oh iya W3. Iya aku lupa. W3 dulu. Iya. Kalau W3 itu penutupan gulma lunaknya itu boleh maksimal sampai 75% Pak. Iya. Oh gitu. Dengan batasan tinggi gulmanya itu maksimal 30 cm. Oh, 30 cm. Berarti itu tetap dia anak kayu, kemudian lalang, mikania itu nggak boleh, tetap nggak boleh ada. Oh, gitu. Itu berarti babat layang ya, Mas ya? Iya, Pak. Oh. Nah, jadi kalau misalnya sudah tinggi 30 cm, ya kita kalau mau amannya di babat layang. Nah, Mas itu berarti kalau W3 itu udah termasuk agak jelek ya? Ini masih termasuk bagus Pak, karena dia kan penutupan yang boleh itu kan hanya di gawangan mati. Gitu. Oh iya, berarti selain itu jelek gitu kan? Iya. Ya ada kecualinya tadi. Jadi di sini yang dilihat parameternya itu anakan kayu, kemudian lompong-lompongan itu kan nggak boleh ada. Oh iya. Tetapi kalau gulma lunak tetap kita pelihara, akan dipelihara di gawangan mati. Oh iya Mas. Nah ini biasanya kalau W3 itu diterapkannya pada areal TM, umurnya itu maksimal antara 15 sampai 20 ke bawah lah gitu. Iya. Di bawah 20 tahun lah gitu Pak. Iya. Mas sekarang W4. Kalau W4 itu dia gulma lunak, itu boleh tumbuh sampai 100% di gawangan mati. Boleh juga ada anak kayu Pak. Ya, kenapa boleh? Dengan catatan itu tadi. Ketinggian tidak boleh lebih dari 30 cm. Oh, ini ketinggiannya. Iya, karena biasanya yang W4 ini kita terapkannya di TM di atas 20 tahun. Oh iya, pantesan gitu. Yang tua-tua itu kan agak semak sikit kalau kelihatannya. Iya. Kalau itu sudah enggak masalah kalau ada anak kayu sedikit aja tuh. Tapi tidak sampai 100% kalau anak kayunya paling menutupnya hanya 15% itu masih oke Pak. Oh iya. Ini terakhir W5. Nah kalau yang terakhir W5 anak kayu boleh Pak sampai dia mau tingginya di atas 30 pun boleh. Kenapa alasannya loh Mas? Karena alasannya dia pada TM yang sudah di atas 25 tahun atau mau diremajakan Pak. Oh artinya itu udah bebas kalau udah mau diremajakan kok. Artinya sudah tidak perlu perawatan. Oh, artinya boleh. Tapi yang penting piringan itu tidak boleh tertutupi. Betul. Tetap piringan bersih sama gawang pasar panennya. Gitu. Mas ini kan pikiran kita performa indeks itu kan kondisi kebun sesuai dengan umur tanaman saya kira ya kan Mas? Iya sesuai dengan umur tanaman. Nah kan disesuaikan gitu. Tapi kalau parameter itu melebihi apa yang kita tadi omongkan tadi itu berarti sudah tidak sesuai
tidak sesuai. Performanya tidak sesuai, misalnya kan. Tidak sesuai. Sudah harus perawatan. Harus perawatan, misalnya kan di gawangannya di circle itu apa mas, circle itu piringan. Nah itu ada tumbuhannya ini, meskipun yang lain terpenuhi, kalau itu nggak ada, wah ini nggak sesuai syarat ya kan gitu. Pokoknya indikatornya piringan tuh harus bersih gitu. Ya, bersih. Iya. Oke mas, itu mudah-mudahan bisa ini loh, menambah pencerahan untuk pengendalian gulma ini mas. Oke Pak. Oke Mas Wira, terima kasih infonya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya-tanyakan lagi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.